Halo guys, welcome back to channel Ayahnya Adel. Guys, di video kali ini gue akan menghadirkan sosok seorang dubber perempuan. Dia tuh, wah pokoknya filmnya banyak, iklannya apalagi. Pokoknya ya kalau kalian sering lihat TV tuh iklannya tuh berseliweran lah di layar TV kalian ya. Mungkin kalian tidak menyadari, tapi kalian akan tahu siapakah sosok di balik suara itu. Nah, kira-kira siapakah sosok wanita itu? Kita akan lihat setelah yang berikut ini. Guys, nah ini nih orangnya yang tadi udah gue ceritain di opening. Aku malu. Malu ya? Oh, di channel Ayahnya Adel tuh nggak ada yang malu. Malu-maluin. Alias nggak punya malu. Halo kakak, apa kabar? Baik, Kak. Baik. Tolong dong perkenalkan diri dulu sama netizen di rumah. Namanya siapa gitu loh. Masa nggak kenal saya sih? Situ oke. Situ oke. Ada yang kenal dia? Nggak ada. Oke. Kenalin dulu dong. Manggilnya apa nih? Apa aja terserah. Kan channel gue channel Ayahnya Adel. Terserah deh mau manggil apa. Temannya Ayah Adel. Boleh. Atau Ayah Adel. Terserah lo, suka-suka lo deh, suka-suka lo deh. Apa aja. Iya. Hai guys. Ini banget ya. Nama gue Risa Chandra, biasa Risa dipanggil Chandra. dipanggilnya Risa atau Ica. Nah, gue ini adalah salah satu juniornya Bang Hilman. Junior tapi jobnya banyakan dia loh. Amin. Amin. Ya karena kan saya ngikutnya lebih cepet ya Bang ya. Oke deh, iyalah apapun katamu deh gue setuju aja. Yang penting lo bersedia gue wawancara di sini. Sedia dong. Bersedia ya. Paksa. Iya, paksa. Oke Risa, apa kabar? Baik. Baik ya, sehat ya. Kameranya bagus ya. Bagus dong. Iya, Ya, keren ya. Banyak yang bilang loh. Padahal, udahlah nggak jadi dibahas. Repot ya kalau dibahas ya. Oke Risa sehat ya. Alhamdulillah puji Tuhan sehat Bang. Sehat, oke. Risa ini adalah seorang dubber, seorang voice over, seorang bla 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 bla. Banyak lah Oh iya, mantan penyiar juga loh di salah satu stasiun radio di Jakarta ya. Iya. Di Jakarta, oke. Mantan tapi. Mantan ya, udah nggak ya? Resign per Februari kemarin. Oh, udah. Tahun lalu. Oh iya, tahun lalu lah. Udah lumayan lama. Oke Risa, gue pengen tanya dulu nih. Pengalaman lo dulu deh. Pengalaman lo pertama kali ketika lo jadi seorang dubber. Aduh, Bagaimana? Abang nggak tahu ya? Enggak sih. Oh, iya. Gue nggak tahu. Tahu. Itu kan gue dikenalnya sebagai dubber main. Dan gue bangga dengan sebutan itu. Dubber main yang kemana-mana main doang. Pasti kagak. Main aja. Iya. Nah berawal dari situ akhirnya kenal banyak orang. Heeh. Nah karena kenal banyak orang, banyak link, terus adaptasi, terus sering ngeliat dubber-dubber senior itu pada lagi ngedubbing, banyak belajar dari situ tuh Bang. Oh gitu. Gitu. Nah kalau boleh tahu itu awalnya tahun berapa sih waktu lo main-main ke studio-studio itu? 2008 apa 2007? Udah lumayan lah ya, udah lumayan lama ya. Udah lama lah itu udah. Itu awalnya gimana? Cuma main-main gitu aja, main-main ikut-ikut Iya. gitu? Jadi waktu itu tuh dulu kan kalau suara gue materinya gak kayak gini kan. Materi gue tuh Masih jelek lah ya? udah jelek, kecil, ya kan, terus cempreng Nggak jelas. lagi, nggak jelas Nggak lah jelas. pokoknya gitu. Kalau ngomong nggak jelas lah. Iya. Nah terus abis itu gue punya om. Nah, Kamu punya om ya? Ya. Oke. Om beneran kan ya? Adiknya nyokap, kan. Oke, Nah, oke. dia punya teman dubber. Mm-mm. Nah teman dubber terus namanya Mbak Endah SCTV. Oke. Nah, Iya. Terus habis itu sama om gue tuh suruh bilang kayak, coba lo sana main deh, mungkin siapa tahu suara lo tuh bisa main lah buat Iya. ini kartun-kartun gitu cocok kali ya kan. Gue tertarik dong, secara kan gue hobinya baca komik, ya kan, nonton film. Iya. Terus kadang tuh suka apa ya, suka ngoceh sendiri aja di rumah gitu. Tapi sehat kan? Sehat. Oke. Nyokap sih mempertanyakan Oh soal itu gitu. ya. Aku kenapa ya? Ya gue sering baca sendiri, jadi Oh, baca gitu. baca novel tuh benar-benar gue suarain. Oh gitu gitu. kan. Oke. Terus abis itu mainlah gue. Abis main, nah saat itu adalah jatuh cinta pada pandangan pertama sama kerjaan ini. Apa tuh yang lu lihat pada saat itu? Jujur ya Bisa waktu jatuh itu cinta ya. ya.
Gue waktu itu ngeliat siapa ya, pokoknya ada double. Ngeliat gue kan? Bukan. Oh enggak. Nah, gue gak mau Keren jatuh gue. cinta sih kalau ngeliat lo ya. Nggak, bukan. Gue waktu itu ngeliat siapa lu lagi ngedubbing, terus dia bisa mainin bermacam-macam karakter dalam satu scene. Nah saat itu tuh, jujur ya Anes, Iya. waktu itu gue ngomong dalam hati tuh kayak, gila nih dia keren banget. Kalau dia bisa, gue pasti bisa. Itu udah bercewek atau udah bercowok? Cewek. Cewek. Nah, tapi Oke. gue lupa siapa ya waktu itu ya. Hmm. Kan waktu itu zamannya di RCS. Nah RCS Oh, kan iya. banyak banget gitu kan. Studinya berjejer ya? Berjejer, terus filmnya tuh telenovela, Iya. Korea, kartun gitu kan. Banyak banget dia bisa mainin hitam suara macem-macem. Nah saat itu gue tertarik gitu bang. Bisa, gue pasti bisa. Pas gue Itu prinsip yang bagus tuh, prinsip yang bagus. Ternyata tidak boleh meremehkan saudara-saudara. Iya. Maksudnya ngeremehin gimana nih? Ya itu kan gue bilang. Lo nganggap gue pasti bisa? Gue pasti Oke. bisa gitu kan. Kalau dia bisa, gue pasti bisa. Nah, itu ternyata tidak boleh. Oh iya. Ya, karena saat itu pas gue pelajarin dan gue tahu gitu kan dari segi teknik segala macam, wah ini susah sekali ya. Perlu Ternyata tahu. nggak semudah yang lo lihat ya pada saat itu ya. Tidak semudah membalikkan telapak tangan Ferguson. Itu waktu itu kalau boleh tahu, yang lo coba itu film apa sih? Kartun Wah. juga? Kartun atau telenovela? Waktu itu gue telenovela sih. Oh telenovela. Nah, secara materi suara gue kan gak kayak gini kan, dulu cempreng banget ya, udah pasti nggak bakalan masuk gitu. Nah, tapi pas gue coba yang kartun pun gak masuk juga bang. Oh. Karena emang masih mentah satu kan. Terus dua, gimana ya? Gue cuma tahu intonasi dan itu pun juga terbatas intonasi gue. Gue belum tahu yang namanya karakter. Terus gimana cara gue penjiwaan masuk ke si karakter yang gue dubbingin itu. Benar-benar mentah. Jadi ternyata dubbing itu gue baru tahu, oh bukan cuma baca skrip doang ya. Betul. Banyak A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Terus balik lagi ke A sampai Z lagi gitu. Oke, intinya nggak semudah yang lo bayangkan tadi ya. Enggak, Fernando Le. Jose Oke. Altamirano. Ya, sekarang by the way, setelah akhirnya lo bisa terjun nih, istilah bisa jadi dubber beneran itu pada tahun berapa? Nah, sebenarnya gue termasuk yang agak cepet sih. Karena jujur gue main waktu itu zamannya Bang Ipang masih hidup tuh almarhum. Iya. Kan dia salah satu guru gue awal tuh, dia ngajarin gue. Gue main cuma seminggu, 2 minggu. Terus ada senior namanya Kak Upit. Nah, Kak Upit itu ngasih tahu, "Cak," dia manggil gue nih, "Cak. Cak, Bang Ipang ada film baru tuh. Casting lah ya. Casting, Oke. coba dia sana, siapa tahu dia butuh suara kamu gitu kan." Terus udah tuh dengan kan gue anaknya pede banget ya. Banget. Kayak gue juga. Ya nggak apa-apa, mendingan pede daripada bener sih. Minder nggak pede, ya. daripada minder. Bener. Oke, terus lanjutkan. Terus habis itu Bang Ipang lagi duduk-duduk di gazebo, itu tuh kayak memang sudah ditakdirkan sama Tuhan gitu. Bang Ipang lagi duduk sendirian di gazebo RCS. Terus gue samperin dong, terus gue bilang kan, "Bang, katanya Bang Ipang dengan gaya gue pakai celana pendek, kaosan, ya kan, terus Bang masih kayak anak kecil banget kan, Bang katanya Bang Ipang pegang film baru ya." Terus Bang Ipang bilang, "Kata siapa lo?" "Ya ada lah yang ngasih tahu, pada jelas-jelas kan dari Kak Upit gitu kan." Terus dia ngomong gini sih Bang Ipang, "Iya gue pegang film baru, emang kenapa?" Gitu. "Casting dong Bang." "Emang bisa apa lo?" "Bisa, asal ngomong bisa aja dulu." Yakin lah pokoknya ya. Yakin pokoknya. Yakin bisa lah. Oke, terus? Padahal itu filmnya film nyanyi dan dialog. Nggak semua dubber bisa kan. Iya, Terus Bang cuma Ipang gue yang bisa. habis itu Bang Ipang nyuruh gue, "Ya udah coba lo nyanyi depan gue." Sumpah gue nyanyi Balonku Ada 5. Lu suruh nyanyi itu? Enggak, dia nggak Maksudnya nyuruh gimana? nyanyi, dia cuma bilang lo nyanyi depan gue. Dan lu nyanyi Balonku Ada 5. Di antara semua lagu gue milih Balonku Ada 5. Oke, terus. Terus mungkin karena faktor kasihan ya. Ah iya, pastilah itu pasti. Biasanya anak baru gitu, kasihan lo udah casting aja deh gitu kan. Sebentar, agak rame kayak ada hajatan ya. Oke, gak apa-apa, lanjut kan. Ya udah akhirnya gue di Bang Ipang tuh tiba-tiba ngomong gini. Terus habis itu Bang Ipang ya karena tadi faktor kasihan dia bilang, Iya. "Ya udah deh besok take ya Cak, jam 3." Oke. Udah itu. Terus akhirnya dari situ gue ngerjain, gue belajar nyanyi, terus lip sync saat itu berdarah-darah sih bang, Iya. kan walaupun Bang Ipang nggak ngomelin gue, cuman ya
capek ngos-ngosan, capek. Perlu perjuangan yang sangat kali ya. Sangat ekstra lah saat itu. Iya. Terus udah dapet satu, abis itu gue nggak dapet film lagi. Itu apa tadi film? Si Bibis. Dari Oh, Si Bibis. kartun ya? Kartun, Kartun, Bibis oke. judulnya. Terus udah gue main lah. Kan gue anaknya emang serius. Doain main lah ya lo ya. Ya udah doyan main, ngobrol mulu ya kan ya. Iya. Nggak bisa diem lah anaknya gitu kan. Pecicilan gitu. Bahasa Jermannya pecicilan. Jadi Pak Iman ya. Oke, lanjut. Terus ya udah akhirnya gue ketemu sama dabar-dabar yang lain senior, terus gue ikut dong, aku ikut dong. Udah lah main-main ke studio-studio yang lain, terus ketemu banyak orang, ketemu banyak teman, gue tahu castingan di mana-mana aja. Lu ikutin tuh? Gue ikut. Casting dimanapun lo ikutin? Ikut. Oke. Dapat casting ya? Udah bermain. Dapat main. Oke. Intinya lo pelajari semua Semuanya. jenis karakter suara ya. Sampai Korea, terus telenovela, terus nah selama gue mempelajari tentang dubbing itu, kan juga waktu itu Trans 7 buka castingan. Oke, Dabar, iya. kan? Nah, pas barengan banget Trans 7 buka castingan dan gue dapet program gue itu. Apakah itu programnya? Waktu itu namanya Dunia Binatang. Oh, dulu Dunia Binatang. Dunia Binatang ya. Oke. Apa sih harus ditekenin gitu? Enggak, biar jelas pemirsa tahu oh Dunia Binatang. Iya. Enggak kan setelah itu kan program gue. Oh ya, oke, Iya, siap. oke siap. Tahu gak sih? Gitu kan. Oke. Itu gimana ceritanya? Nah, Lo ikut casting? gue ikut casting, gue tuh taunya kan terakhir-terakhir waktu itu. Nah. Jadi gue tuh yang paling akhir lah kalau nggak salah ya. Dan saat itu gue yang dapet. Lu dapet? Gue dapet. Dan gue saat Oke. itu dapet cuma gara-gara apa? Apa? Ya? Ketawa gue. Oh, gara-gara ketawa itu lo dapat. Dapet. Dan yang ngasih Sesederhana tahu itu? Sesederhana. Oke. Si produser gue yang ngasih tahu saat iya, itu. Jadi nih buat nih pasti kan ada daber-daber baru, calon-calon daber juga ya. Apapun itu, mau cuma lo reaksi batuk kayak mau ketawa kayak kalau emang bisa total aja. Betul. Iya, gue dapet Dunia Binatang, kayak si Otan ya, sekarang namanya si Otan ya. Oh ya sekarang udah berubah ya jadi Siotan Si ya. Otan. Gue Otan. Otan, Gue bangga oke. dengan Otan. Nah, sekarang tolong tunjukin dong suaranya si Otan sama si netizen ini nih. Biar nggak penasaran. Kenapa sih? Kenapa harus penasaran? Gak usah penasaran. Ini nih karakter si Otan begini nih. Coba dong, tolong dong. Ngapain Tadi. sih kita tolong terus-terusan? Oke, gitu suaranya ya. Ya, kayak Oh. gitu suaranya. Itu lo pada saat itu langsung lolos. Gara-gara ketawa. Oh, gara-gara ketawa doang? Iya, dan saat itu gue juga dapat produser yang baik ya. Maksudnya dia kasih gue kesempatan untuk belajar. Si bocah satu ini nih yang benar-benar baru nyemplung banget di dubbing plus program, itu dikasih kesempatan buat belajar karena program tuh ternyata bukan program itu ada tekniknya sendiri juga kan. Iya. Nah di situ gue benar-benar tahu oh ternyata kalau untuk program beda ya, ada bedanya ya sama dubbing, bukan cuma sekedar kita bacain skrip ya. Gimana cara kita harus ngeblend sama tuh program. Ngeblend sama program itu kan berarti kan dari skripnya aja yang bikin reporter, masih diedit sama asprod kalau nggak produser. Nah, Mungkin ini juga kali ya bedanya ya. Kan antara dubbing dengan VO tadi. Bisa dibilang Iya. Otan itu VO. VO, Sementara VO kalau film-film kalau novela, kartun itu kan dubbing. Nah, disitulah mungkin perbedaannya ya netizen ya. Jadi kalau dubbing itu kita mengikuti lip sync si tokoh yang kita perankan. ya kita menyuarakan menyuarakan. dari bahasa asing ke bahasa lokal. Nah, sementara untuk VO itu adalah karakter kita sendiri yang diciptakan istilahnya ya. Jadi kalau untuk program dia ngeblend sama si karakter program. Iya, artinya seperti itu. Iya. Suara kita cocok untuk si program itu, Iya begitu. benar. Kita merepresentasikan si program ini. Seperti program saya juga. Tahu gak sih? Tahu aja Itu, ngomong. iya, Nah, iya. Itu mencerminkan, ya gitu deh, nggak usah cerita banyak jadi nggak enak saya kan. Wah. Oke, tadi salah satunya program si Otak. Ya. Terus kalau boleh tahu lagi, film-film yang pernah lo dubbing dan itu tuh bisa dibilang ya cukup dikenal oleh masyarakat deh. Oh, Kira-kira apa sih? Tapi jangan yang ya yang tidak boleh disebutkan. Ninja Hattori yang Space Tune itu gue. Oh, Space Tune lu ya? Ninja Hattori. Oh, waktu di Space Tune. Waktu Oke. itu kan jadi awalannya kan Bang Ai, harusnya kan Ninja Hattori itu Bang Ai. Oh iya dulu Ai Nah, ya. terus Bang Ai kan ke Bali, nggak balik tuh. Terima kasih Bang Ai karena nggak balik ya. Kasih rezeki buat dia.
Oh, oke, lu menggantikan Bang Ai. itu ya. Nah, jadi waktu itu open casting, nah karena si Hattori itu suaranya serak kan. Nah di situ mungkin nggak semua orang mau kali ya. Apa kan agak tricky ya, Ya, tricky itu. agak. Takutnya kalau nggak Main tahu di sini ya. kalau nggak tahu tekniknya tuh suara Bisa hancur, rusak gitu. Bisa rusak. Betul. Dan terbukti suara saya rusak sekali. Inilah buktinya. Oke. Bukan cuma otak gue yang rusak. Itu dari dulu kalau itu dari dulu. Makasih Bang. Oke, terus kalau nggak salah di salah satu stasiun TV juga kan diterusin ya kalau nggak salah. Ikutan nggak? Enggak. Film? Oh nggak. Berarti sekarang digantikan. Digantikan. Oh sekarang. digantikan. Oke. Digantikan. Salah satu filmnya itu ya yang. Tuh. Terus Doraemon gue juga jadi Shizuka. Oh pernah jadi Shizuka juga. Shizuka. Oke. Sebelum Berarti Kak Shizuka Jessie itu sekarang. sudah beberapa kali ganti orang ya, atau ganti dubber ya. Oke, ada lagi kan? Terus Gumbal, World of Gumbal. Gumbal. Iya, kalau lo pasti nggak tahu ya. Enggak. Tapi kalau Gua taunya gembel. tapi Oke. Gua rasa Gumbal, kalau oke. lo tahu sih. Ntar gue cari coba di YouTube, gue cari Gumbal. Gumbal Oke. double L. Gumbal. Oke. World of Gumbal. Oke. Itu ya yang dia salah satu contoh film-film yang pernah dikenal masyarakat ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Apa? Lo ini kan tadi lo udah bilang lo adalah seorang penyiar, ya kan? Mantan penyiar di salah satu radio swasta di Jakarta. Kita sebut aja radio ya. Iya, sebut aja inisialnya iRadio. Boleh. Nah, di luar itu, ya lo juga kan bisa dibilang sekarang ya ratunya iklan lah ya. Yo, lo nggak gitu sih. Ya, bisa dibilang seperti itulah. Nah, lu pertama kali tuh waktu lu berani mencoba untuk terjun ke dunia iklan, itu kapan? Kan gue udah bilang, gue anaknya kan cowaan ya. Cewaan, celamitan, dan lain sebagainya. Lebih kayak pede aja gitu anaknya kan. Okay. Jadi semuanya tuh berjalan beriringan dari gitu. VO program sama iklan. Bahkan sebenarnya iklan itu jauh lebih dulu daripada VO program. Oke, sekarang kita bicara iklan tadi. Kalau boleh tahu, iklan pertama kali yang lo pernah apa sih misalnya? Dubbing. Oh. Jadi VO-nya iklan. Oke. Gue lupa iklan gue yang awalan apa waktu itu ya. Atau mungkin radio kah, TV kah? Atau radio waktu itu. Oh, pertama radio. Tapi yang paling ingat sih ada Sunsilk. Sunsilk. Udah gitu ya, TK lama lagi kasihan Om Yoko lah pokoknya. Oh gitu, tersiksa ya, Tersiksa ya direct sama anak tersiksa. satu ini Tapi memang ya untuk diketahui ya, amat netizen, iklan itu mungkin yang mereka saksikan cuma sekian detik, tapi prosesnya itu kan nggak cuma segitu ya. Ya, Nah, boleh jelaskan. Sih cepet. Iya, kalau beruntung cepat. Tapi maksudnya ya rata-rata ketika kita ngisi iklan tuh nggak set gitu doang seperti yang sudah tayang TV, tapi proses itu lumayan lah, apalagi kalau ketemu klien yang luar biasa baiknya, baik banget ya gitu, banyak permintaannya ya nggak sih, mau mengeksplor intinya coba lagi, iya betul, gitu. coba lagi dan itu dipilih oleh klien mana yang klien suka. Iya, nah, belum kalau kepalanya ada banyak nih, betul. Ya kan, terus mau improvisasi iya. Kayak bisa dicoba gini deh. Coba kalau gue pengennya kayak gini deh. Suasananya beda, filmnya dibikin beda, itu bisa nggak sih? Oke. Nah, sekarang gini. Tadi kan itu lo baru selesai nih ya, baru selesai iklan ya. Mungkin nggak boleh disebutin dulu. Nah, untuk yang ya belum terlalu lama ataupun misalkan yang iklan buat lo tuh, wah ini iklan keren banget, dan lo dikasih kesempatan untuk isi iklan itu. Sebenarnya sih semua iklan hampir berkesan ya buat gue ya. Oke. Terutama ininya dong. Duitnya. betul. Itu nggak bohong pemirsa. Saya nggak bohong, saya nggak munafik ke pemirsa. Pemirsa lagi teman-teman, guys. TV kali Nah kalau yang paling biasa, kalau yang sekarang sih mungkin dikenal banget gitu ya, dan mungkin lo sadar, nggak sadar kalau ini adalah suara gue. Shopee lo? Iya, Shopee. Tapi tahu nggak itu? Bahkan gue sendiri baru tahu asli kaos Shopee itu. Seriusan? Serius? Gue. Itu makanya kan gue kaget, gue baru tahu. Yang gue tahu kan lo dengan suara-suara cantiknya gitu kan. Oh, nggak mesti. Iya kan, maksudnya yang gue tahu gitu. Dan gue baru tahu asli pemirsa, sumpah gue baru tahu nih. Gak, gue ada cerita nih sebenarnya sebelum itu. Gimana? Jadi gini. Gimana lo bisa jadi si Shopee itu? Gue cuma ditanyain schedule doang.
itu terjadi lumayan agak lama, tapi nggak sampai setahun sih, tapi berbulan-bulan gitu. Tapi gue akhirnya mikir, setiap kali gue cuma ditanya jadwal dan gue selalu kalah sama Tisa. Oh iya, Ratu Iklan. si Ratu Iklan itu lah. Kan? Itu orangnya, ntar ada di sini nih, fotonya bisa pasang. Ada ya? Di, Yang jelek aja ya bang, jangan yang cakepan ya. Iyalah. Nah, yang lagi gemuk-gemuknya bisa nggak? iya, kita gue gemukin. Lu jahat banget lu jadi orang. Apa? Oke, terus? Kan dia tahu. Nah terus abis itu akhirnya gue mikir bang, selain Tisa kan gue juga punya saingan yang lain gitu. Iya. Kan ada Dinta, ada Suli dan lain-lain yang suaranya emang udah aslinya bagus banget. Bukan gue, mereka. kan? Bukan banget ya. Oke, lanjut. Jadi gue memperluas range vokal gue. Makanya kalau misalnya di iklan pun gue memposisikan kayak gue ambil semua lahan. Jadi kuenya tuh banyak karena gue anaknya maruk. Serakah lo ya? Serakah. Iya, oke. Jadi dari suara yang jelek pun hancur, Ya. dari Shopee terus yang ada buat teh gelas itu kan gue jadi 2 karakter juga. Terus sampai Amlin bukan Amlin yang ini tapi gue Alin Gold Plus 50 tahun ke atas. Sekarang gini, gue pengen minta lo tunjukkan ke pemirsa itu contoh suara iklan lo yang udah ditayang di TV lah, yang udah sering tayang. Oh, yang Dua contoh iklan yang pernah lo isi deh. yang pernah gue isi. Iya. Kayak misalnya tuh Pond's Inspiring Beauty. Yang kedua, Tuh kayak oke. Itu kita udah tadi cerita tentang dubbing, ya VO, sebutan tadi ya. Terus iklan mah udah nggak terhitung deh ibu ini deh. Nah, bisa di yang terakhir ini gue pengen minta saran dari lo buat netizen. Gimana sih ketika orang pengen menerjuni apa ya mau terjun di jadi seorang dubber atau VO. Contohnya lo misalkan di iklan lah ya. Apa sih proses ataupun tahap-tahap yang mesti mereka lakukan biar jadi bisa sukses seperti lu? Amin. Udah sukses kan ya, amin ya. Amin. Itu sih masih Kita banyak udah belajar ya, kayak sama-sama. jangan ngerasa puas diri. Jangan merasa puas diri, terus tuh. belajar. Terus belajar. Terus kayak sering sharing semua ilmu tuh gue ambil. Lu serap lah untuk kebaikan ya, belajar lah ya. Teknik sanggar. Lu ambil juga tuh. Gue ambil juga teknik miking gue dapat dari sanggar. Teknik silat lu ambil juga. Gue teknik miking dapatnya dari Om Petrus. Belajar sama misalnya Tisa. Misalnya gue lagi tek sama Tisa, gue dengerin intonasi walaupun gue tektokan. Iya. Terus kayak misalnya, Tapi tetap punya ciri khas lah ya. iya, kita harus punya ciri khas. Pokoknya intinya tadi ya untuk jadi seorang Harus belajar. harus belajar lah, banyak belajar ya. Sama jangan merasa puas diri. Betul. Terus sering-sering latihan di rumah. Baru. Beda kan ketika kayak misalnya gue Keren nggak kalau muka gue. baru? Bodoh amat. Minumlah. Ini bukan sponsor. Oke, Risa. Risa udah makasih banyak udah segitu mau doang. hadir Bisa ya. lama-lama lagi. Iya. Mau lama lagi ya. Ntar di channel yang lain ya. Oke, makasih banget nih udah mau diwawancara di channel Ayahnya Adel. Nah, untuk yang terakhir kali, gue minta tolong sama lo kepada netizen di rumah untuk like, komen, dan subscribe dengan suaranya si Otan. Ayo dong, boleh dong. Boleh lah. Oke ya, Boleh lah buat lo lah. harus dong. Kan, ya. Iya. Siap, 1, 2, 3. Hai guys, jangan lupa ya buat like, subscribe, dan komen di channelnya Ayahnya Adel. Subscribe juga. Subscribe ya. Subscribe. Oke. Ya, nanti bakal dikasih hadiah kan bang? Insya Allah. Kecupan manis dari Bang Firman. Kalau sudah sekian puluh ribu subscriber, insya Allah lah ada giveaway lah ya. Mudah-mudahan ya, doain aja ya. Amin. Mudah-mudahan channel Ayahnya Adel Berapa sih? baru 1000 sekian. Baru mulai saya pemula. Saya nggak ada loh. Gak ada ya, makanya gue hadirin di sini biar lu ada di channel gue maksudnya. Oke guys, makasih banyak udah nonton video gue kali ini bersama dengan Otan. Dan tunggu juga video-video selanjutnya di channel Ayahnya Adel berikutnya. Oke, bye. Sampai jumpa. Otan.